Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul 3 macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Apa saja ya? Sejatinya pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, namun ada beberapa macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Apa saja itu? Anjuran untuk menikah juga dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Terdapat juga anjuran untuk menikah dalam sebuah riwayat. Nabi SAW bersabda, nikah itu termasuk sunahku. Barang siapa yang membenci sunahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Mengutip dari buku serial Hadis Nikah 1, anjuran menikah dan mencari pasangan, susunan Firman Arifandi, menikah memang dihukumi sunnah atau dianjurkan, namun dapat berubah jadi haram. Menikah jadi diharamkan apabila seseorang menikah tapi tidak mampu secara finansial dan besar kemungkinannya untuk tidak bisa menafkahi keluarganya. Selain alasan di atas, ada beberapa macam pernikahan yang menyalahi syariat Islam. Maka dari itu, Muslim wajib tahu dan menghindari pernikahan tersebut. Nomor 1, nikah syigar. Dikutip dari buku 150 Masalah Nikah dan Keluarga, karya Miftah Farid, yang dimaksud dengan nikah syigar yaitu seorang ayah atau wali menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang pria dengan syarat agar pria tersebut menikahkan ayah atau wali calon istrinya dengan putri atau saudari pria tersebut dan tanpa membayar mahar. Praktik nikah syigar dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW melarang nikah syigar dan contoh kawin syigar yaitu seorang laki-laki berkata kepada temannya, kawinkanlah putrimu atau saudarimu dengan saya, nanti saya kawinkan kamu dengan putriku atau saudariku dengan syarat kedua-duanya bebas mahar. Inti dari praktek pernikahan ini adalah mereka saling menukar anak perempuannya atau saudarinya untuk dijadikan istri masing-masing tanpa memberikan mahar. Tentunya pernikahan seperti menyalahi syariat Islam. Tentunya pernikahan ini menyalahi syariat Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW mengharamkan pernikahan syigar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada nikah syigar dalam ajaran Islam. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Majah, dan Anas bin Malik. Nikah syigar diharamkan oleh ajaran Islam karena tidak adanya mahar, padahal hukumnya wajib. Istri tidak mendapatkan manfaat sebab pemberian dari pihak suami dimanfaatkan oleh ayah atau walinya, serta anak perempuan tidak dapat dijadikan sebagai mahar. Nomor 2, nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau nikah kontrak merupakan pernikahan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati pria dan wanita. Ali Mansur menjelaskan lebih lanjut di dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam. Ketika menyatakan akadnya disebutkan masa berlakunya ikatan pernikahan tersebut. Jika masa berlakunya habis, maka pernikahan itu akan berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan proses talak. Pelaksanaan nikah mut'ah pun berbeda dengan pernikahan biasa. Demikian juga perceraian setelah pernikahan tersebut berakhir. Wanita tidak mempunyai hak apa-apa seperti nafkah, warisan, soal nasab, dan lain-lain. Pada awalnya nikah mut'ah itu diizinkan Rasulullah SAW saat tahun penaklukan Mekah dan beberapa hari sesudah itu kemudian Rasulullah SAW mengharamkannya untuk selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wahai manusia, saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 3, nikah muhalil atau tahlil. Secara etimologi, tahlil atau muhalil berarti menghalalkan segala sesuatu. Dalam praktiknya, pernikahan ini dilakukan oleh seorang laki-laki meminta laki-laki lain untuk menikah dengan mantan istrinya
atau seorang wanita meminta wanita lain untuk menikah dengan mantan suaminya yang telah bercerai dengannya sebanyak 3 kali atau talak bain. Namun semua itu dilakukan dengan syarat untuk segera bercerai dengannya agar dia bisa menikah dengan mantan istri atau suaminya lagi. Karena ketika seseorang telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, maka dia tidak dapat lagi menikah dengan istrinya tersebut. Sebuah riwayat yang mengisahkan tentang nikah muhalil ini sebagai berikut. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Al-Miswar bin Rifa'ah Al-Qurazi dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair berkata, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rifa'ah bin Simwal mentalak istrinya yang bernama Tamimah binti Wahab sebanyak 3 kali. Kemudian bekas istrinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Namun Abdurrahman lemah syahwat sehingga dia kembali menceraikan Tamimah. Maka Rifa'ah ingin menikahinya kembali karena dia adalah suami pertama yang pernah menceraikannya. Hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau melarangnya lalu bersabda, tidak halal bagimu untuk menikahinya lagi hingga dia merasakan nikmatnya madu laki-laki yang lain atau bersetubuh. Hadis riwayat Malik. Hukum nikah tahlil adalah termasuk dosa besar dan mungkar karena diharamkan Allah serta diancam mendapat laknat. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat muhalil yang kawin atau pria suruhan bekas suami pertama. Allah melaknat muhalil yang kawin atau pria suruhan bekas suami pertama wanita yang ditalak 3 dan muhalalnya bekas suami pertama yang menyuruh orang menjadi muhalil. Hadis riwayat Ahmad. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.